Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica dengan NIM 200141843. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik terpadu kurikulum 2013 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah, materi dan pembelajaran IPA. Dosen penggampu Ibu Erika Fitri Wardani MPD. Di sini saya akan menjelaskan dua RPP, yaitu yang pertama kelas 4 SD dan kelas 5 SD. Baiklah, yang pertama nama sekolah SDN Negeri 12 Lubuk Besar, kelas atau semester kelas 4, semester 1. Tema 1. Sifat-sifat bunyi. Subtema sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Pembelajaran pertama, alokasi waktu 1 kali 30 menit. Pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti terdiri dari 4. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Berdasarkan rasa ingin tahu dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar ada 3.6, yaitu menerapkan. Taksonomi Bloom terdapat pada C3, sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang kedua, 4.6, menyajikan. Dalam taksonomi Bloom, menyajikan terdapat pada P3, laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Yang ketiga, indikator. Indikator terdapat 6. Yang pertama, mengklasifikasikan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang kedua, menentukan macam-macam sifat bunyi dengan indera pendengaran. Yang ketiga, mengoperasikan sifat-sifat bunyi. Yang keempat, mengemukakan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang kelima, menyatakan contoh sifat-sifat bunyi. Yang keenam, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Yang keempat, menunjukkan. Menunjukkan terdapat 6. Yang pertama, mengamati sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang kedua, memastikan macam-macam sifat bunyi dengan indera pendengaran. Yang ketiga, membedakan sifat-sifat bunyi. Yang keempat, menjelaskan macam-macam sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang kelima, contoh-contoh sifat bunyi. Yang keenam, menyajikan hasil laporan percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran terdapat 3. Yang pertama, aspek kognitif. Aspek kognitif di sini ada 3. Yang pertama, dengan mengamati dan memahami gambar dan wacana yang diberikan tentang sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, siswa dapat memahami dan mengetahui tentang sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang kedua, dengan siswa menentukan macam-macam sifat bunyi, siswa dapat mengetahui keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang ketiga, dengan penjelasan dan pemahaman, siswa dapat mengemukakan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang kedua, aspek afektif. Yang pertama, melalui diskusi, siswa dapat mengetahui dan memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang ketiga, psikomotorik. Psikomotorik terdapat 2. Yang pertama, dengan adanya percobaan, siswa dapat mengklasifikasikan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang kedua, dengan siswa melakukan percobaan, siswa dapat menyajikan dan menyimpulkan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Baiklah, yang keempat ada model pembelajaran. Di sini saya memakai model pembelajaran CRC. Langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, membentuk kelompok yang anggotanya terdiri dari 4 orang siswa secara heterogen. Yang kedua, guru memberikan wacana atau clipping sesuai dengan topik pembelajaran. Yang ketiga, siswa bekerja sama, saling membacakan dan menemukan ide pokok, dan memberikan tanggapan dari penjelasan dan gambar yang diberikan serta siswa ditulis pada lembar kerja. Yang keempat, mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. Yang kelima, guru dan siswa membuat kesimpulan bersama. Yang keenam, penutup. Baiklah, selanjutnya yang ketujuh ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Di sini ada 5. Yang pertama, guru membagikan salam, meminta siswa agar berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran dan presensi kehadiran. Yang kedua, guru menanyai kabar siswa pada saat sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, guru menggali pengetahuan siswa dengan memberikan pertanyaan tentang sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran terkait dengan ranah hasil belajar, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kelima, guru menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan selama mempelajari materi tentang sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Baiklah, dalam kegiatan pendahuluan, alokasi waktu yang diperlukan sebanyak 5 menit, dan metode pembelajaran yang dipakai adalah metode ceramah. Baiklah, selanjutnya ada kegiatan inti. Yang pertama, guru membagikan siswa dalam kelompok masing-masing terdiri dari 4 orang siswa secara heterogen. Langkah CRC yang pertama,
Yang kedua, guru memberikan wacana atau clipping sesuai pembelajaran, yaitu sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Langkah CRC yang kedua, di sini juga menggunakan pendekatan 5 saintifik. Di sini saya menyantumkan yang pertama ada mengobservasi. Contohnya ada di bawah ini, bacalah wacana di bawah ini dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa diminta membuat daftar pertanyaan sesuai dengan wacana atau clipping yang telah dibaca. Langkah CRC yang ketiga, di sini juga ada pendekatan 5 saintifik, yaitu menanya. Dari wacana di atas buatlah 5 pertanyaan. Dan di sini siswa diminta untuk membuat pertanyaan dan menulis di tabel yang telah disediakan. Yang keempat, siswa bekerja sama membaca, menemukan ide, dan memberikan tanggapan. Langkah CRC yang keempat, di sini pendekatan 5 saintifik ada menalar dan mencoba. Menalar, yang pertama menalar. Diskusikan wacana di atas dengan kelompokmu. Tuliskan tanggapan kelompok kalian dari wacana di atas. Siswa diminta untuk menuliskan hasil tanggapan tentang siswa tentang wacana di atas. Selanjutnya ada mencoba. Perhatikan percobaan di bawah ini dan isilah tabel dengan benar. Siswa diminta untuk mengamati percobaan yang telah disediakan pada gambar, dan siswa selanjutnya diminta untuk mengisi hasil dari percobaan tersebut. Yang kelima, siswa bersama kelompoknya diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Langkah CRC yang kelima, di sini ada pendekatan 5 saintifik, yaitu mengkomunikasikan hasil. Mengkomunikasikan hasil, contohnya presentasikan hasil percobaan diskusi kelompok kalian di depan kelas. Nah, di sini terdapat alokasi waktu pada kegiatan inti. Alokasi waktu yang diperlukan sebanyak 25 menit. Yang pertama, kegiatan intinya adalah menggunakan model pembelajaran ceramah. Yang kedua juga masih sama, yaitu ceramah. Dan yang ketiga menggunakan metode pembelajaran diskusi. Yang keempat menggunakan metode pembelajaran diskusi. Dan yang kelima, di sini ada diskusi dan tanya jawab. Nah, yang terakhir ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini yang pertama, siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan pembelajaran atau hasil laporan. Yang kedua, guru melaksanakan penilaian dengan soal evaluasi individu yang diberikan. Yang ketiga, guru bersama-sama siswa membahas jawaban dari soal evaluasi individu yang diberikan. Yang keempat, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan meminta siswa berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran atau mengucapkan hamdalah bersama-sama. Yang kelima, guru mengucapkan salam penutup dan membubarkan siswa dengan tertib. Alokasi waktu pada kegiatan penutup sebanyak 5 menit. Model pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Baiklah, langkah selanjutnya yang ke-8, materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah macam-macam sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Baiklah, yang ke-9, metode pembelajaran. Di sini metode pembelajaran juga menjelaskan tentang pendekatan dan model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran, di sini saya memakai CRC. Yang kedua, pendekatan saintifik 5M, mengobservasi, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Yang ketiga, metode. Metode di sini saya memakai diskusi, ceramah, dan tanya jawab. Baiklah, yang ke-10 ada bahan ajar. Bahan ajar ada media, buku tematik. Yang pertama, berbagai gambar sebagai wacana. Yang kedua, gambar penjelasan sifat-sifat bunyi dan gambar penjelasan cara kerja telinga. Yang ketiga, gambar percobaan agar siswa mencoba mempraktekkan dan mengetahui sifat-sifat bunyi. Baiklah, yang ke-11 ada evaluasi. Evaluasi individu terdapat 3 penilaian. Yang pertama, rubrik penilaian kognitif. Yang kedua, rubrik penilaian afektif atau sikap. Dan yang ketiga, rubrik penilaian psikomotorik. Di sini, ada lembar evaluasi individu. Terdapat 5 soal di dalamnya yang berbentuk esai. Yang pertama, coba kalian jelaskan apa itu sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang kedua, sebutkan macam-macam sifat bunyi yang Anda ketahui. Dan yang ketiga, sebutkan langkah-langkah cara kerja indera pendengaran menerima bunyi. Dan yang keempat, sebutkan ciri-ciri sifat bunyi. Yang kelima, sebutkan contoh sifat-sifat bunyi yang Anda ketahui. Baiklah, selanjutnya ada lembar penilaian. Lembar penilaian ini terdapat yang pertama, rubrik penilaian kognitif. Di sini pada lembar penilaian kognitif ada indikator soal, teknik, bentuk instrumen, dan skor maksimal per soal. Pada tabel indikator soal terdapat indikator yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang kedua, teknik. Teknik pada lembar penilaian ini yaitu tes tertulis yang sudah saya sebutkan soal-soalnya terdapat 5 soal. Dan yang ketiga ada bentuk instrumen. Bentuk instrumennya adalah esai dan skor maksimal per soal adalah satu soal mendapatkan nilai 10. Jadi total skor maksimal dari soal yang saya jelaskan tadi ada 50. Jadi total skor maksimal dikalikan 2 sama dengan 100. Selanjutnya ada lembar evaluasi penilaian pembelajaran afektif atau sikap. Di sini ada tabel yang di dalamnya terdapat nama, perubahan tingkah laku ada 3, santun, peduli, dan tanggung jawab. Yang keempat ada total skor. Di sini telah saya cantumkan tabel penilaian pembelajaran afektif atau sikap. Yang terakhir ada total skor yang diperoleh. Total skor yang diperoleh biasanya dibagi skor maksimum dikali 100. Pada tabel penilaian pembelajaran afektif ini terdapat keterangan K, C, B, dan SB. K itu kurang biasanya mendapatkan nilai 1, C adalah cukup biasanya mendapatkan nilai 2, B adalah baik mendapatkan nilai 3, dan SB sangat baik mendapatkan nilai 4. Keterangan skor 4 diberikan apabila santun, peduli, dan tanggung jawab siswa sangat baik. Yang skor kedua yaitu skor 3 diberikan apabila santun, peduli, atau tanggung jawab siswa baik. Yang ketiga, skor 2 diberikan apabila santun, peduli, dan tanggung jawab siswa cukup. Dan yang terakhir, skor 1 diberikan apabila santun, peduli, atau tanggung jawab siswa kurang. Nah, itulah RPP dari kelas 4 yang telah saya jabarkan. Di sini selanjutnya untuk terakhir ada tanda tangan yang harus
diisi ada kepala sekolah dan tanggal pembuatan yaitu batu beriga 9 Januari 2022. Nama guru mata pelajaran. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rancangan pelaksanaan pembelajaran di kelas 5 SD. Nama Sekolah Dasar Negeri 12 Lubuk Besar, kelas 5, tema 1, bagan rangka manusia, subtema 2, bagan rangka manusia beserta fungsinya. Pembelajaran pertama, alokasi waktu 1 kali 35 menit. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti terdapat 4. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di sekolah, di rumah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain mulia. Baiklah, yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar terbagi menjadi 2. Ada yang pertama, 3.2 mendeskripsikan. Dalam taksonomi Bloom, mendeskripsikan terdapat pada C1. Rangka manusia dan fungsinya. Yang kedua ada 4.2 membuat. Dalam taksonomi Bloom, membuat terdapat pada P2, bagan rangka manusia beserta fungsinya. Baiklah, yang ketiga ada indikator. Indikator yang pertama, menjelaskan rangka manusia. Yang kedua, menunjukkan rangka manusia. Dan yang ketiga, mencatat rangka manusia dan fungsinya. Yang keempat, merancang bagan rangka manusia beserta fungsinya. Yang kelima, menyatakan fungsi rangka manusia. Dan yang terakhir, mengisi bagan rangka manusia beserta fungsinya. Baiklah, yang keempat ada menunjukkan. Menunjukkan yang pertama, menyebutkan rangka manusia dan fungsinya. Yang kedua, menerangkan rangka manusia dan fungsinya. Dan yang ketiga, dari gambar di bawah ini, perhatikan rangka manusia dan fungsinya. Yang keempat, bagan rangka manusia beserta fungsinya. Dan yang terakhir, mengisi bagan rangka manusia beserta fungsinya. Baiklah, yang kelima ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran terdapat 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif. Yang kedua, aspek afektif. Dan yang ketiga, aspek psikomotorik. Yang pertama, kognitif. Dengan siswa menjelaskan dan menyebutkan gambar yang diberikan tentang rangka manusia dan fungsinya, siswa dapat memahami dan mengetahui apa itu rangka manusia dan fungsinya. Yang kedua, dengan siswa menerangkan tentang rangka manusia, diharapkan juga siswa mampu mengetahui fungsinya. Dan yang terakhir, dari gambar yang diberikan, siswa mampu memperhatikan dan mengemukakan rangka manusia dan fungsinya. Baiklah, aspek afektif. Yang pertama, melalui diskusi, siswa mampu bekerja sama dalam belajar mengetahui rangka manusia dan fungsinya. Yang terakhir, aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik yang pertama, dengan adanya percobaan, siswa dapat mendeskripsikan hasil percobaan tentang rangka manusia dan fungsinya. Yang kedua, dengan siswa melakukan percobaan, siswa dapat membuat dan menyimpulkan bagan rangka manusia dan fungsinya. Baiklah, yang keenam, model pembelajaran. Di sini, model pembelajaran saya menggunakan example non-example. Langkah-langkah model pembelajaran example non-example. Yang pertama, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menempelkan gambar di papan atau di tayangan OHP. Yang ketiga, guru memberikan petunjuk dan memberikan kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisis gambar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas. Yang kelima, tiap kelompok diberi kesempatan membaca hasil diskusinya. Yang keenam, mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, selanjutnya di sini yang ketujuh, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdapat 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yang kedua, kegiatan inti, dan yang ketiga, kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan terdapat 5. Yang pertama, guru memberikan salam, meminta siswa agar berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran dan melakukan presensi kehadiran. Yang kedua, guru menyanyai kabar siswa pada saat sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, guru menggali pengetahuan siswa dengan memberikan pertanyaan tentang rangka manusia dan fungsinya. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran terkait dengan ranah hasil belajar, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang kelima, guru menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan selama pembelajaran materi rangka manusia dan fungsinya. Baiklah, pada kegiatan pendahuluan memerlukan alokasi waktu sebanyak 5 menit dan metode pembelajaran yaitu ceramah. Baiklah, yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Langkah pertama, example non-example. Di sini, metode yang pembelajaran yang dipakai adalah ceramah dan demonstrasi. Yang kedua, guru menempelkan gambar di papan atau di tayangan di OHP. Langkah kedua, example non-example. Di sini juga menyantumkan 5 saintifik. Ada mengamati dan mengobservasi. Di sini saya menyantumkan contoh pendekatan 5 saintifik. Yang pertama, mengamati. Ada mengamati gambar bagan di bawah ini dengan baik. Di sini menyantumkan gambar untuk siswa mengamati gambar tersebut.
Pada kegiatan inti yang kedua ini, metode yang dipakai adalah metode diskusi. Dan yang ketiga, guru memberikan petunjuk dan memberikan kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisis gambar. Langkah ketiga, example non-example. Di sini pendekatan 5M atau pendekatan saintifik ada mengamati atau mengobservasi, menanya, dan mengumpulkan informasi. Nah, di sini saya menyantumkan pendekatan 5M atau pendekatan saintifik menanya. Di sini sudah saya cantumkan contoh soal untuk siswa membuat pertanyaan sesuai gambar di atas yang telah ditampilkan dan mengisi tabel di bawahnya. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga ini menggunakan metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab. Yang keempat, melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas. Langkah keempat, example non-example. Di pendekatan saintifik ada mencoba dan menalar. Menyantumkan contoh pendekatan saintifik menalar dan mencoba. Contohnya, setelah mengamati atau mengobservasi dan membuat pertanyaan di atas, kemudian diskusikan kepada kelompok kalian, dan kemudian berikan tanggapan tentang gambar di atas terkait dengan rangka manusia dan fungsinya. Di sini, siswa mampu menuliskan tanggapan mereka tentang rangka manusia dan fungsinya. Sudah terdapat contoh di sini tabel yang diberikan. Selanjutnya ada contoh mencoba. Mencoba di sini juga ada mencantumkan gambar. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini terdapat gambar yang diberikan. Selanjutnya berikut ini gambar percobaan siswa untuk memahami materi dengan mengisi tabel di atas berdasarkan nama-nama rangka pada manusia yang benar. Nah, kegiatan inti yang keempat ini gunakan metode pembelajaran diskusi. Selanjutnya, kegiatan inti yang kelima, tiap kelompok diberi kesempatan membaca hasil diskusinya. Langkah kelima, example non-example. Pendekatan ini terdapat pendekatan saintifik, yaitu mengkomunikasikan. Contohnya, dari langkah-langkah di atas yang telah dilakukan, kemudian presentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok di depan kelas. Nah, pada kegiatan yang kelima ini, metode pembelajaran yang dipakai adalah metode ceramah. Selanjutnya, kegiatan yang keenam, mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Langkah keenam, example non-example. Metode yang dipakai adalah metode pembelajaran yang dipakai dalam kegiatan inti yang keenam ini adalah ceramah dan tanya jawab. Baiklah, yang terakhir ada kesimpulan. Langkah ketujuh, example non-example. Di sini, metode pembelajaran yang dipakai adalah ceramah dan tanya jawab. Baiklah, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup terdapat 5. Yang pertama, siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan pembelajaran, memberi komentar atau hasil diskusi siswa. Yang kedua, guru melaksanakan penilaian dengan soal evaluasi individu yang diberikan. Yang ketiga, guru bersama-sama siswa membahas jawaban dari soal evaluasi individu yang diberikan. Yang keempat, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan meminta siswa berdoa sebelum mengucapkan hamdalah bersama-sama. Dan yang terakhir, guru mengucapkan salam penutup dan berterima kasih, lalu membubarkan siswa dengan tertib. Baiklah, alokasi waktu pada kegiatan penutup ini sebanyak 5 menit. Metode pembelajaran yang dipakai adalah metode ceramah dan tanya jawab. Baiklah, selanjutnya yang kedelapan ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah rangka manusia dan fungsinya. Selanjutnya yang kesembilan, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini ada model pembelajaran, yaitu example non-example. Yang kedua, pendekatan saintifik atau 5M, mengobservasi, mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Dan yang terakhir, metode. Metode yang dipakai adalah diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan ceramah. Baiklah, yang kesembilan ada bahan ajar. Bahan ajar di sini ada menggunakan buku tematik. Yang pertama, gambar sesuai penjelasan. Yang kedua, gambar penjelasan rangka manusia dan fungsinya. Yang ketiga, gambar percobaan siswa agar lebih memahami rangka manusia. Terakhir ada evaluasi individu. Terdapat 3 penilaian. Yang pertama, rubrik penilaian kognitif. Yang kedua, rubrik penilaian afektif. Dan yang ketiga, rubrik penilaian psikomotorik. Di sini ada lembar evaluasi individu. Siswa dapat mengisi di sini pada lembar evaluasi individu, di mana terdapat untuk penilaian hasil evaluasi siswa. Di sini terdapat 5 soal. Yang pertama, jelaskan pengertian rangka manusia. Yang kedua, sebutkan macam-macam rangka manusia yang Anda ketahui. Dan yang ketiga, sebutkan minimal 5 macam rangka manusia beserta fungsinya. Yang keempat, perhatikan gambar bagan di bawah ini. Bagan yang merupakan tulang rusuk ditunjukkan oleh nomor. Terakhir, sebutkan fungsi manusia secara umum. Nah, selanjutnya ada lembar penilaian. Di sini ada rubrik penilaian kognitif. Terdapat pada tabel ada 4 tabel, yaitu indikator soal, teknik, bentuk instrumen, dan skor maksimal per soal. Indikator soal terdapat indikator yang sudah saya jelaskan di awal. Yang kedua, teknik. Teknik ada tes tertulis. Dan yang ketiga, bentuk instrumen. Bentuk instrumen berbentuk esai, dan skor maksimal per soal adalah 10. Jadi, total skor maksimal dikalikan 2 sama dengan 100. Nah, soal yang tadi ada 5, jadi dikalikan 2, setiap soal mendapatkan 10 skor, jadi hasilnya 100. Total skor maksimal terdapat harus mencapai 50. Nah, yang kedua, rubrik penilaian pembelajaran afektif atau sikap. Di sini terdapat 3 penilaian, yaitu santun, peduli, dan tanggung jawab.
Di sini pada tabel terdapat nama, perubahan tingkah laku yaitu santun, peduli, dan tanggung jawab, dan yang terakhir total skor. Nah, yang di bawah tabel terdapat total skor yang diperoleh dibagikan skor maksimum dikalikan 100. Pada tabel dijelaskan ada sikap yang menjadi penilaian, yaitu menggunakan angka K, C, B, dan SB. K itu kurang, mendapatkan nilai 1, C adalah cukup, mendapatkan nilai 2, B adalah baik, mendapatkan nilai 3, dan SB sangat baik, mendapatkan nilai 4. Keterangannya, skor 4 diberikan apabila santun, peduli, atau tanggung jawab siswa sangat baik. Skor 3 diberikan apabila santun, peduli, atau tanggung jawab siswa baik. Skor 2 diberikan apabila santun, peduli, dan tanggung jawab siswa cukup. Dan yang terakhir, skor 1 diberikan apabila santun, peduli, atau tanggung jawab siswa kurang. Nah, di sini yang terakhir ada tabel tanda tangan, kepala sekolah, dan tanggal pembuatan. Batu Beriga 10 Januari 2022, nama guru mata pelajaran. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik terpadu kurikulum 2013 terdapat pada kelas 4 SD dan kelas 5 SD. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.